Jadi dalam kontestasi pemilihan nanti yang akan berlangsung pada tanggal 23 Desember menjadi pertarungan yang seksi. Mengapa? Karena kami akan melawan indikasi kekuasaan di mana kekuasaan terlibat. Oke, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama Henry Majid. Pada konten kita kali ini saya telah bersama-sama dengan calon kandidat BEM Universitas Haluleo tahun 2021 sampai 2023 atau 2022. Oke, sengaja saya mengundang para kandidat nomor urut 6 karena saya menilai dari sudut pandang saya sebagai pelaku media sosial bahwa selama ini belum ada gebrakan yang dilakukan oleh calon kandidat presiden mahasiswa BEM Universitas UHO dalam hal ini untuk berbicara mengenai gagasan mereka terhadap bagaimana mahasiswa ketika memimpin, ketika menjalankan satu organisasi di internal kampus. Saya menghadirkan para tokoh, ya, saya bilang tokoh di Universitas Haluleo sebab pada hari ini banyak juga figur yang coba peruntukan mereka terhadap maju berkembangnya Universitas Haluleo untuk di tataran mahasiswanya. Kita akan berbincang-bincang santai, Pak Pres. Ya, sebelumnya mohon diperkenalkan saja namanya, terus dengan bagaimana visi misinya ketika terpilih menjadi presiden mahasiswa Universitas Haluleo. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, jadi nama saya Laudi Mubarak. Ya. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, angkatan 2019. Ya. Dan wakil saya atas nama Nur Intan, jurusan PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi kami berdua adalah figur yang kedepannya insya Allah akan menghasilkan sebuah gagasan-gagasan baru, ide-ide baru yang belum pernah dituangkan ataupun dihadirkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Jadi kami hadir untuk membawa gebrakan baru. Jadi kami figur pasangan Barak dan Intan membawa slogan aktivispreneur dan mahasiswa kreatif di era kolaboratif. Jadi fokus ke depan kami ingin membangun kolaborasi antara pihak-pihak terkait untuk membangun ataupun mencapai tujuan bersama untuk kepentingan masyarakat ataupun mahasiswa Universitas Haluleo nanti. Iya, itu saya sudah mulai paham apa yang menjadi trigger Anda untuk memimpin mahasiswa Universitas Haluleo. Saya ke wakil. Sudah disampaikan tadi oleh Kak Pres bahwa nanti terkait dengan aktivis, saya pasti sudah meyakini bahwa adanya keterwakilan perempuan ini juga merupakan satu pasangan yang klop. Jadi saya mau coba menggali bagaimana ketika Anda mencalonkan diri, terus misi entrepreneur Anda di mahasiswa Universitas Haluleo secara umum. Visi secara umum. Ya. Kan sekarang banyak kayak UKM. Ya. Tapi saya sebelum calon saya nggak pernah tahu ternyata UKM itu banyak, kayak fotografi ternyata ada, saya nggak pernah lihat itu ada. Dan saya ingin kita masyarakat mahasiswa itu tahu agar mereka tuh bisa mengembangkan skill, karena sekarang mahasiswa tuh hanya kita bilang cuma pengen jadi aktivis, tapi nggak pernah ada yang berpikir untuk jadi aktivispreneur mungkin. Ya, ya. Seperti itu kira-kira. Nah, berarti dalam bayangan Anda, terlepas dari plus minus adanya mahasiswa Universitas Haluleo yang telah menyuarakan atau yang telah mengeksekusi program-program kampus untuk dijadikan sebagai ladang usaha misalkan, bagaimana ketika Anda diperhadapkan pada satu posisi yang memang pada posisi ini, posisi tertentu memang di segala lini mahasiswa Universitas Haluleo tidak ada orang yang menyuarakan adanya entrepreneur mahasiswa.
cara Anda untuk menghadirkan simpati itu gimana kepada seluruh mahasiswa? Mungkin kita sosialisasikan. Sosialisasikan. Karena sekarang teknologi sudah maju. Betul. Tapi tidak ada mahasiswa yang ingin berusaha untuk berwirausaha. Iya. Mereka selalu selalu berpikir bergantung bahwa saya nggak bakat bisnis. Iya. Iya. Padahal belum dicoba. Iya. Era juga udah maju. Iya. Aksesnya tuh sudah ada. Cuma bagaimana mereka mau berusaha mencoba. Iya. Kayak dari TikTok saja banyak Iya. mahasiswa main TikTok tapi nggak pernah mau mencoba untuk menghasilkan sesuatu dari TikTok, misalnya uang. Saya tanggap poinnya, berarti dalam hal ini memang pasangan dari Anda berdua ini memang selalu menawarkan misi, menawarkan suatu gagasan yang milenials. Iya. Saya mau ke Pak Pres, bahwa tidak bisa dipungkiri adanya satu konflik interest yang ada di Universitas Saloleo. Terlepas dari adanya figur yang diusung oleh, misalkan kalau kita memang mau menyadari histori daripada perjalanan kampus Universitas Saloleo, memang selalu ada titipan-titipan birokrasi, selalu ada orang-orang birokrasi yang sudah dijamin dan dipastikan mereka akan memenangkan peratang Presma ini. Lalu saya mau bertanya, apakah kans itu yang bisa dipatahkan oleh Anda dan Anda berdua atau gimana? Jadi dalam kontestasi pemilihan nanti yang akan berlangsung pada tanggal 23 Desember menjadi pertarungan yang seksi. Mengapa? Karena kami akan melawan indikasi kekuasaan di mana kekuasaan terlibat. Ya. Jadi kami hadir untuk melawan itu. Karena di antara figur-figur yang lain, figur pasangan nomor urut 6 lah, Barak dan Intan, yang paling mandiri dan paling independen. Karena kontestasi pemira tahun ini akan menentukan bagaimana masa depan Sulawesi Tenggara nantinya. Tetap banyak sumber daya manusia di Universitas Saloleo akan mempengaruhi kontestasi 2024 ke depannya. Berarti Anda melihat, saya suka dengan apa yang Anda sampaikan tadi, bahwa memang ke depan akan ada intrik nanti. Maksudnya terlepas apakah mahasiswa nanti mau dikerahkan oleh pihak, oleh oknum atau tidak. Tapi dari penjelasan Anda sudah memberikan satu sinyal bahwa pada tahun ke depan memang kita akan dijadikan sebagai pionir. Ya. Nah, Anda menilai itu, apakah memang dalam konteks itu mahasiswa memang harus menurunkan dirinya, atau dalam hal ini mereka untuk kemudian terjun pada lahan-lahan itu, atau gimana? Jadi kami figur Barak dan Intan ini bisa dibilang figur yang sangat independen. Bahwasanya pertarungan kami ini tidak bergantung pada kekuasaan, otomatis tidak ada konflik kepentingan. Bahwasanya kami berjuang hanya satu kepentingan yang kami usahakan, kepentingan masyarakat dan mahasiswa Universitas Saloleo. Tidak ada lagi nanti ke depannya kita akan disedir oleh kepentingan-kepentingan dari luar. Kepentingan birokrasi lah. Iya, kepentingan birokrasi. Kami pastikan bahwasanya kami figur yang paling independen yang dapat memperjuangkan kepentingan mahasiswa nantinya. Kami tidak akan mau disetir nanti oleh pihak kekuasaan. Dan itu memang adalah clue point. Iya. Kuncinya memang dari apa yang ketika Anda misalkan terpilih. Lalu bagaimana ketika, saya mau ke Ibu Wakil, katakan dari berapa figur, ada berapa figur? Ada 6. Ada 6, dan Anda memang nomor terakhir ya. Semoga nanti di akhir Anda menjadi yang pertama. Ya. Dari berapa kandidat yang sudah disampaikan ini sama KPUM, ya, terkait dengan bagaimana kemudian ada satu persitegangan atau satu semangat perjuangan yang dipelopori oleh kaum perempuan, apakah juga mereka memang menawarkan satu solusi yang sama untuk berjiwa entrepreneur atau gimana? Atau apakah Anda punya satu langkah yang cukup jitu untuk membantah bahwa mereka tidak cukup baik? Ayo pilih kami, misalkan begitu. Coba gitu. Gimana? Dari adanya perempuan? Ya, kan tidak hanya Anda yang merupakan wakil perempuan, pasti ada kan? Iya. Kira-kira gimana Anda melihat itu sebagai satu proses, sebagai suatu dinamika itu untuk memang bahwa kita memang harus pure pada
misi entrepreneur. Karena saya pastikan misi entrepreneur ini pastilah misi perempuan. Iya. Ya. Karena perempuan itu Iya, banyak iya. kebutuhan. Iya, iya betul. Mungkin Iya, iya. Ya, dari perspektif itu gimana Anda mau menilai itu bahwa ayo dong coba kita sebagai kaum perempuan untuk memberikan semangat. intinya kalau laki-laki itu wajib sukses, Ya. perempuan layak untuk sukses. Ya, sih. Tapi jangan Anda nilai ini sebagai perseteruan yang sengit ya. Oh, antara ini. tidak. Bahkan kami menganggap bahwasanya figur Barak dan Inta ini ada kolaborasi yang paling lengkap. Mengapa? Ada keterwakilan laki-laki, Ya. keterwakilan perempuan, keterwakilan aktivis Dan trainer. dan entrepreneur, keterwakilan organisatoris entrepreneur. Makanya segala kelompok-kelompok, segala kepentingan yang ada di mahasiswa Universitas Halole itu bisa tersalurkan ataupun terakomodasi oleh kami berdua. Ya. Oke, Anda tadi mengatakan bahwa ini ada keterwakilan yang utuh sebenarnya karena ada keterwakilan aktivis dan ada keterwakilan entrepreneur, ada yang jiwa usaha dia. Lalu bagaimana Anda sebagai aktivis misalkan, kan tidak bisa dipungkiri ke depan pasti akan ada banyak benturan di antara mahasiswa versus birokrasi versus apa. Kalau kaitannya dengan visi misi Anda, bagaimana Anda mau menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan birokrasi misalkan atau dengan kalangan non birokrasi misalkan pada pihak kepolisian? Kan Anda membawa background Anda sebagai aktivis, sebagai anak organisatoris. Gimana kira-kira? Oke, jadi sesuai visi kami bahwasanya kami ingin menciptakan lembaga eksekutif BEM mahasiswa Universitas Halole yang aspiratif, independen, kolaboratif, dan harmonis. Iya. Jadi kedepannya kami untuk misi kami itu kami akan melakukan yang namanya aktif membuka ruang diskusi, rapat dengar gagasan. Iya. Jadi kami tidak hanya mendengarkan ketika kami hadir membawa kepentingan, bahkan kami ketika sukses ataupun terpilih menjadi ketua BEM, kami akan membuka akses seluas-luasnya kepada mahasiswa Universitas Halole untuk menyalurkan aspirasinya, gagasannya. Bahkan setiap minggu insya Allah ataupun 2 kali seminggu kami akan membuka ruang diskusi. Kami akan melibatkan lembaga-lembaga internal di dalam untuk kami dengar segala kepentingan. Dan kami akan menjalin kolaborasi ataupun harmonisasi dengan lembaga-lembaga yang lain untuk mendapatkan ataupun mencapai tujuan kita bersama. Nah, itu perspektif aktivisnya. Kalau perspektif entrepreneurnya, kalau yang sudah disampaikan tadi perspektif aktivis. Kalau perspektif entrepreneurnya untuk langkah-langkah konkret yang akan dibangun ke depan, itu kira-kira gimana? Karena kalau dari misi mungkin visi Ya. kalau dari sisi trainernya kita ingin menciptakan sejuta pengusaha Sejuta pengusaha yang mahasiswa. mahasiswa Iya. pengusaha. Iya. Jadi kita mulai dari UKM, mungkin kalau dari wirausaha, Iya. karena ada program wirausaha banyak yang mahasiswa yang berhasil lolos tes tapi ternyata usahanya nggak jalan, atau mungkin mereka sudah dapat uang Iya. untuk modal, ternyata mereka nggak membuat usaha. Jadi kita harus rombak itu dengan caranya ketika mereka menang, mereka lulus wawancara, mereka dikasih modal untuk berwirausaha, kita harus bantu mereka bagaimana agar bisnis yang mereka buka itu bisa berjalan. Dengan segala konsekuensi nanti ke depan, Anda akan mau memberikan sumbangsi, Iya, betul. misalkan dalam bentuk modal usaha misalkan, kepada nanti mahasiswa yang punya Iya. keinginan untuk membuka Betul. usaha-usaha Karena itu. pemimpin yang baik itu pemimpin yang melayani, Iya. bukan yang hanya duduk diam melihat, tapi kita harus mampu mengayomi mereka. Seperti yang sudah-sudah mereka kan hanya Iya. cenderung pasif saja. Iya, Saya ke Pak Apres. Apa nanti pesan Anda untuk birokrasi, untuk mahasiswa, untuk pemilih mahasiswa terkait dengan bagaimana ketika Anda dimenangkan, bagaimana ketika Anda dibenturkan dengan birokrasi? Pada dasarnya pesan saya kepada birokrasi ataupun kekuasaan itu bahwasanya biarkanlah kami mahasiswa ini, anak-anak Anda sendiri di kampus, biarkanlah kami berproses secara mandiri. Ya. Karena masa depan bangsa berada di tangan para mahasiswa. Jadi mulai dari sekarang biarkan kami bertarung, biarkan kami membawa konsep kami sendiri, pemikiran kami sendiri, biarkan kami berproses secara utuh tanpa ada intervensi yang terlalu luas.
Karena pada dasarnya kami membawa kepentingan orang banyak, kepentingan masa depan bangsa dan negara. Kepentingan mahasiswa universitas. Mahasiswa universitas. Nah, kalau misalkan ada indikasi bahwa ada keterlibatan antara birokrasi kampus mengusung salah satu figur, gimana Anda mau menuangkan kekecewaan Anda misalkan? Gimana kira-kira? Karena sudah pasti bahwa birokrasi kampus sudah tidak adil dalam hal ini karena mengusung salah satu kandidat. Gimana sikap Anda ke depan? Pada dasarnya untuk pertarungan ini memang salah satu saya mengindikasi bahwasanya ada figur yang diusung oleh birokrasi atau kekuasaan. Iya. Dan kami sudah siap bertarung secara full. Siap. Bahwasanya pemilihan kali ini kan pemilihan online. Ya. Bahwasanya berbasis ID. Ya. Kami sudah menyiapkan hal itu. Bukan untuk berlaku curang, tapi mencegah diri dari kecurangan. Ya. Bahwasanya kami akan bermain fair, bermain jujur dan adil. Seperti apa yang menjadi moto Anda? Moto kami. Ya, oke. Closing lah untuk kita semua. Apa pesan Anda terhadap mahasiswa Universitas Saloleo untuk membangun usahanya, untuk perempuannya, mahasiswinya dalam hal ini gimana kira-kira? Kalau pesan untuk mahasiswa mungkin harusnya dari sekarang kita sudah mulai berpikir bagaimana nanti kita ke depannya ketika kita keluar dari universitas, apakah kita mampu bersaing dengan ratusan bahkan ribuan mahasiswa lulusan nanti atau tidak. Kalau tidak, kita harus sudah memikirkan dari sekarang kira-kira kita punya skill tidak Iya. yang mampu membuat kita tuh unggul dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Kalau nggak bisa, mari kita berwirausaha. Kembali lah ke closing Anda untuk seluruh mahasiswa, untuk seluruh ini. Jadi seperti slogan yang kami bawa, aktivispreneur, bahwasanya kepada teman-teman mahasiswa, bahwasanya ke depannya kita harus membawa kepentingan masyarakat, bahwasanya kepentingan mahasiswa. Bahwasanya ke depannya kita harus aktif terhadap isu-isu sosial, isu-isu kemanusiaan untuk meningkatkan rasa empati itu. Bahwasanya mahasiswa, masyarakat bergantung pada agent of change ataupun mahasiswa-mahasiswa yang dapat memberi perubahan ke depan nanti. Untuk itu, insya Allah dari figur Barak dan Intan bisa membawa perubahan besar bagi Universitas Saloleo ke depan. Oke, untuk terakhir kalian berdua nomor 6. ya, sampaikan kepada pemilih Universitas Saloleo, kepada pemilih mahasiswa Universitas Saloleo untuk menyatakan sikap untuk memilih Anda. Silakan. Ya, saya? Ya. Oke. Siapa Baik, saja. kepada teman-teman mahasiswa Universitas Saloleo, jangan lupa pada tanggal 23 Desember nanti untuk memilih, memvote pasangan Barak dan Intan nomor urut 6. Ya. Karena masa depan mahasiswa Universitas Saloleo akan lebih baik apabila figur Barak dan Intan bisa menjadi presiden mahasiswa Universitas Saloleo nanti. Aplaus. Oke, demikian yang kita bisa sampaikan pada konten kita kali ini. Semoga apa yang menjadi penyampaian dari Barak dan Intan menjadi satu spirit kita sebagai mahasiswa untuk tetap berproses, untuk tetap merasakan dinamika kampus, dan terakhir supaya kita terus belajar memperbaiki diri menjadi yang lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thanks. Sudah hadir. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Menang ya? Siap. Menang harus.